Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 1, bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan kalian tetap semangat untuk belajar. Untuk minggu ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 5. Pelajaran 5 ini sudah kita ketahui bersama, membahas tentang cinta Nabi dan Rasul. Seperti biasa, penilaian harian itu terdiri dari 30 soal pilihan ganda. Bagi kalian yang masih ingin belajar, jangan khawatir. Di kolom deskripsi di bawah video ini akan ada link untuk materi cinta Nabi dan Rasul, baik itu bagian 1, bagian 2 maupun bagian 3. Kalian bisa belajar dulu di sana. Oke, sudah siap ya? Kalau sudah siap, silahkan disiapkan alat tulisnya. Kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 5. Kita mulai ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Silahkan diperhatikan. Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah titik-titik. Jadi manusia yang paling pertama kali itu siapa? Pilihannya A. Nabi Adam, B. Siti Hawa, C. Nabi Nuh. Silahkan dipilih menurut kalian yang paling benar, A, B, atau C. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Nabi Adam itu diciptakan Allah dari apa? Ayo, mudah kan? Pilihannya adalah A. Diciptakan dari cahaya, atau B. Diciptakan dari api, atau C. Diciptakan dari tanah. Silahkan dijawab A, B, atau C. Sudah ya? Kita lanjut soal nomor 3. Saat diciptakan, Nabi Adam hidup di mana? Jadi ketika diciptakan itu Nabi Adam berada di mana? Pilihannya A. Berada di neraka, atau B. Berada di surga, atau C. Berada di bumi. Sudah dijawab? Kita lanjut ya. Sekarang nomor 4. Makhluk Allah yang tidak mau tunduk kepada Nabi Adam adalah titik-titik. Ayo, siapa kemarin yang membangkang perintah Allah kemarin? Pilihannya A. Malaikat, B. Iblis, C. Jibril. Sudah? Oke, kita lanjut soal nomor 5. Iblis akan masuk neraka selama-lamanya karena titik-titik. Jadi penyebabnya apa iblis itu kok masuk neraka selama-lamanya? Pilihannya A. Tinggi ilmu, pilihan yang B. Tinggi hati, pilihan yang C. Rendah hati. Silakan dipilih salah satu.
A, B, atau C. Oke, sudah ya. Kita lanjut soal nomor 6. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi karena titik-titik. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi itu penyebabnya apa? Pilihannya A, karena memusuhi iblis, atau B, karena memakan buah larangan, atau C, karena taat kepada Allah. Sudah, kita lanjut. Soal nomor 7. Karena kesalahannya, Nabi Adam dan Siti Hawa bertaubat kepada titik-titik. Jadi kita itu kalau bertaubat kepada siapa? Pilihannya A, bertaubat kepada Allah, B, bertaubat kepada malaikat, C, bertaubat kepada iblis. Sangat mudah ya. Silahkan dijawab. Sudah, kita lanjutkan soal nomor 8. Nabi Adam diturunkan dari surga di daerah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A, India, B, Jeddah, C, Mesir. Silahkan dipilih salah satu yang kalian anggap paling benar. Apakah A, B, atau C? Kita lanjut. Soal nomor 9. Setelah berpisah, Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan di titik-titik. Jadi ketika diturunkan ke bumi kan dipisah. Kemudian keduanya itu diturunkan di mana? Pilihan jawabannya A, di Gua Hira, atau B, di Padang Arafah, atau C, di Gua Thur. Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 10. Anak pertama dari Nabi Adam dan Siti Hawa bernama titik-titik. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan punya anak kembar. Ya, anak pertamanya, kembaran pertama itu siapa namanya? Pilihannya A, Habil dan Labuda, B, Qabil dan Iklima, C, Habil dan Qabil. Silahkan dipilih. Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 11. Nabi Nuh diutus menjadi rasul di negeri mana? Sekarang Nabi Nuh ya. Nabi Adam tadi sudah selesai. Nah, Nabi Nuh itu diutus menjadi rasul di negeri mana? Pilihannya A, di negeri Syam, B, di negeri Mesir, C, di negeri Makkah. Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 12. Ayah Nabi Nuh bernama siapa? Jadi siapa ayahnya Nabi Nuh itu? Seperti itu. Pilihan jawabannya A, Adam, B, Lama, C, Idris. Sudah ya?
kita lanjut. Soal nomor 13. Putra Nabi Nuh yang tidak mau beriman bernama siapa? Kemarin itu kan ada satu putra yang tidak mau beriman, ya. Namanya siapa itu? Pilihannya apakah A. Sam, atau B. Kan'an, atau C. Yafid? Silahkan dipilih. Sudah? Sudah ya? Kita lanjutkan. Sekarang soal nomor 14. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk kaum yang menyembah titik-titik. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu menyembah apa? A. Menyembah matahari, atau B. Menyembah api, atau C. Menyembah berhala. Silakan dipilih A, B, atau C. Sudah dipilih? Kalau sudah, kita lanjut soal nomor 15. Perbuatan menyekutukan Allah itu disebut titik-titik. Jadi perbuatan yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah, itu namanya apa? Pilihannya apakah A. Syirik, atau B. Munafik, atau C. Kafir? Sudah dipilih? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Soal nomor 16. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama berapa tahun? Kira-kira berapa kemarin itu? Pilihannya A. Selama 100 tahun, B. Selama 500 tahun, C. Selama 950 tahun. Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah dipilih ya? Kita lanjutkan. Sekarang soal nomor 17. Kaum Nabi Nuh yang ingkar titik-titik daripada yang beriman. Jadi antara yang ingkar dan yang beriman itu besar yang mana? Tuh, kaumnya Nabi Nuh ya ini. Pilihannya A. Lebih banyak. Jadi kaumnya yang ingkar itu lebih banyak daripada yang beriman. Atau B. Lebih sedikit. Berarti kaumnya yang ingkar itu lebih sedikit dari kaum yang beriman. Atau C. Sama. Artinya kaum yang ingkar sama dengan kaum yang beriman. Kira-kira yang mana ya? Lebih banyak, lebih sedikit, atau sama? Silahkan dijawab. Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut. Soal nomor 18. Saat akan turun azab, Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk membuat titik-titik. Jadi ketika kaumnya Nabi Nuh yang ingkar itu akan diazab oleh Allah, Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat apa? Pilihannya A. Diperintah membuat pesawat, B. Diperintah membuat bahtera, C. Diperintah untuk membuat istana. Sudah dijawab? Kita lanjut. Sekarang soal nomor 19. Azab
yang diturunkan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Nuh yang ingkar adalah titik-titik. Jadi azab Allah yang diturunkan kepada kaumnya Nabi Nuh yang ingkar itu berupa apa? Pilihannya apakah A berupa gempa bumi, atau B berupa banjir bandang, atau C berupa tanah longsor. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang kita lanjut soal nomor 20. Selain anaknya, keluarga dekat Nabi Nuh yang tidak mau beriman adalah titik-titik. Tadi kan sudah disebutkan satu anaknya tidak mau beriman. Ada lagi keluarga dekat Nabi Nuh juga tidak mau beriman. Itu siapanya Nabi Nuh? Gitu ya. Pilihannya apakah A pamannya Nabi Nuh, atau B istrinya Nabi Nuh, atau C ayahnya Nabi Nuh? Sudah dipilih? Oke. Selanjutnya soal nomor 21. Sekarang ganti Nabi Hud. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menjadi rasul di negeri titik-titik. Jadi negeri mana Nabi Hud itu diperintah oleh Allah? Pilihannya apakah A di negeri Makkah, atau B di negeri Syam, atau C di negeri Yaman? Sudah dipilih? Oke, kalau sudah kita lanjut soal nomor 22. Diperhatikan soalnya. Kaum Nabi Hud hidup di tanah yang titik-titik. Jadi kaumnya Nabi Hud itu hidupnya di tanah yang bagaimana? Apakah A hidup di tanah yang subur, atau B hidup di tanah yang tandus, atau C hidup di tanah yang kering? Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 23. Kaum Nabi Hud bernama titik-titik. Jadi nama dari kaum Nabi Hud itu apa? Pilihannya A kaum Quraisy, B kaum Ad, C kaum Samud. Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah ya? Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 24. Kaum Nabi Hud tergolong kaum yang titik-titik. Pilihannya A kaum yang kaya, atau B kaum yang miskin, atau C kaum yang sengsara. Sudah dipilih salah satu? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 25. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyeru kepada kaum penyembah titik-titik. Jadi kaumnya Nabi Hud itu menyembah apa? Apakah A menyembah berhala, atau B menyembah matahari, atau C
menyembah api. Sudah dipilih? Kita lanjutkan soalnya. Sekarang nomor 26. Dalam berdakwah, Nabi Hud selalu titik-titik oleh kaumnya. Selalu diapakan oleh kaumnya? Apakah A. Selalu diterima oleh kaumnya, atau B. Selalu diejek oleh kaumnya, atau C. Selalu dimuliakan oleh kaumnya? Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 27. Penyebab kaum Nabi Hud dibinasakan oleh Allah adalah titik-titik. Jadi kaumnya Nabi Hud yang ingkar itu dibinasakan oleh Allah. Kira-kira penyebabnya apa? Apakah A. beriman kepada Allah, atau B. mentaati Nabi Hud, atau C. kufur nikmat? Sudah dijawab? Kita lanjut soal nomor 28. Kaum Nabi Hud diperingatkan Allah dengan cara titik-titik. Pilihannya adalah dengan diberi kekeringan, pilihan yang B dengan diberi banjir bandang, pilihan yang C dengan diberi gempa bumi. Kira-kira peringatan Allah kepada kaum Nabi Hud yang mana? Apakah A, B, atau C? Kita lanjutkan soal nomor 29. Setelah peringatan tidak dihiraukan oleh kaum Nabi Hud, maka mereka diazab oleh Allah dengan cara titik-titik. Jadi setelah diperingatkan tapi ternyata tidak dihiraukan, akhirnya kaum Nabi Hud yang ingkar itu diazab oleh Allah. Lah, bentuk azabnya seperti apa? Pilihannya A. diturunkan hujan lebat, atau B. diturunkan angin topan, atau C. diturunkan petir yang menyambar. Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah ya? Kalau sudah, sekarang soal yang terakhir, nomor 30. Pilihannya, soalnya nomor 30. Teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Hud adalah titik-titik. Jadi teladan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, putus asa. Yang B, pantang menyerah. Yang C, kufur nikmat. Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah ya? Kalau sudah, penilaian harian kita sudah selesai. Semoga kalian nilainya bagus. Kemudian untuk minggu depan kita akan mengadakan penilaian akhir semester. Oleh karena itu, belajar yang rajin mulai dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 5 ini. Oke ya? Sementara itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.